Kita dengarkan dulu ceramah dari Ustadz Bajri. Tidaklah pernah mereka mengedepankan kata persatuan sebelum mereka memperbaiki dan menyamakan tauhid. Dikarenakan persatuan di atas tauhid yang berbeda hanyalah persatuan yang semu. Dari video tersebut bisa kita pahami bahwa Ustadz Riyad Bajri Al-Wahabi mengatakan bahwa tidak ada persatuan kecuali dengan landasan tauhid yang sama. Menurut Ustadz Riyad Bajri, hal ini sebagaimana contoh dan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan teladan dari manhaj salaf. Menurut Ustadz Riyad Bajri, persatuan yang tidak dilandasi dengan tauhid yang sama akan mudah tercerai-berai dan akan mudah bertikai, karena memang persatuan tidak bisa terjadi kecuali tauhidnya sama atau saat memiliki musuh yang sama. Tetapi ketika musuhnya sudah tidak ada, maka akan kembali bertikai, sebagaimana yang terjadi di Afghanistan. Ketika mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Rusia, mereka bersatu, umat Islam, faksi-faksi, semuanya bersatu. Akan tetapi ketika Rusia hengkang dari Afghanistan, mereka saling bertikai kembali. Selain itu, pernyataan Ustadz Riyad Bajri bisa juga kita fahami bahwa jika umat Islam ingin bersatu dari barat sampai timur, dari selatan sampai utara, maka harus bertauhid seperti tauhidnya Wahabi. Sebab sebagaimana yang kita tahu, Ustadz Riyad Bajri adalah golongan dan dedengkot kaum Wahabi. Mereka menganggap dan meyakini orang yang tidak bertauhid seperti tauhidnya Wahabi berarti orang tersebut belum bertauhid. Lalu kenapa harus bertauhid seperti tauhidnya Riyad Bajri, seperti tauhidnya Wahabi? Bukankah tauhid Wahabi yang berupa tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat bukan konsep ulama salaf, tapi konsepnya Syekh Ibnu Taimiyah? Wahabi mengaku pengikut salaf, padahal mereka pengikut Syekh Ibnu Taimiyah di dalam konsep akidah. Selanjutnya, saya tegaskan bahwa kita bisa bersatu, bukan hanya umat Islam, tetapi umat manusia bisa bersatu. Tapi syaratnya memang harus tidak ada orang yang seperti Ustadz Riyad Bajri atau seperti kaum Wahabi yang ingin menang sendiri dan merasa benar sendiri. Telinga mereka tersumbat dari pendapat orang lain dan hujjah orang lain, sehingga mereka menutup diri dari kebenaran itu sendiri. Bahkan ada fenomena yang paling aneh, yaitu mereka merasa menjadi wakil Rasulullah, menjadi wakil Allah, sehingga ketika ada orang yang tidak sependapat dengan mereka, berbeda dengan mereka, dianggap berbeda dan dianggap menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang ditentang adalah pikiran dangkal mereka. Selanjutnya, mari kita kaji persatuan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara persatuan yang dirajut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah persatuan antara penduduk Madinah. Pada waktu itu persatuan diikat dengan sebuah piagam yang biasa disebut dengan piagam Madinah. Tentu penduduk Madinah yang bernaung di dalam piagam Madinah tidak semuanya Muslim. Di Madinah ada komunitas Yahudi yang tidak masuk Islam, tetapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak bersatu di bawah naungan piagam Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam persatuan tidak semuanya harus Muslim, tidak semuanya memiliki tauhid yang sama, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak non-Muslim bersatu di dalam naungan Madinah. Persatuan yang terjadi di masa Rasulullah juga ada yang namanya Sulhul Hudaybiyah atau perdamaian Hudaybiyah. Di dalam perdamaian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdamai dengan orang-orang kafir Quraisy. Dalam perdamaian ini umat Islam memang tampak dirugikan, akan tetapi sebenarnya adalah sebuah kemenangan yang diraih oleh umat Islam, karena ketika terjadi perdamaian Sulhul Hudaybiyah berarti kaum Quraisy Mekah mengakui eksistensi umat Islam di Madinah.
Selain itu, dengan adanya perdamaian ini, umat Islam dan non-Muslim bisa saling berinteraksi, sehingga non-Muslim mengetahui agama Islam dengan sebenar-benarnya. Sehingga setelah terjadinya perdamaian Hudaybiyah, banyak umat non-Muslim yang masuk Islam. Kalau kita tengok juga sejarah bahwa Rasulullah SAW tidak memerangi Ethiopia atau Habsyah. Kenapa? Karena Raja Habsyah tidak memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah memerangi Persia, memerangi Romawi, karena memang mereka menampakkan permusuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kenapa kita harus berkaca kepada Afghanistan? Padahal kita berada di Indonesia, ada di NKRI. Tentu kita tahu bahwa NKRI lahir dari perbedaan suku, perbedaan bahasa, bahkan perbedaan keyakinan. Keberagaman dan perbedaan di Indonesia itu disatukan oleh Pancasila. Artinya persatuan itu mungkin saja walaupun keyakinan dan akidah atau bahkan tauhidnya tidak sama. Buktinya di Indonesia persatuan bisa terjadi. Oleh karenanya kita sebagai anak bangsa memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan rakyat Indonesia di bawah Pancasila. Jangan sampai orang yang seperti Ustadz Riyad Bajri atau kaum Wahabi yang memiliki pemikiran bahwa persatuan tidak mungkin terwujud kecuali memiliki tauhid yang sama, yaitu tauhid Wahabi, mengganggu persatuan kita. Ada satu pertanyaan dari saya untuk Ustadz Riyad Bajri atau kaum Wahabi yang memiliki pemikiran seperti Ustadz Riyad Bajri. Apakah kalian tidak suka kepada persatuan Indonesia yang dilandasi dengan Pancasila, yang mana di dalamnya tidak memiliki tauhid yang sama, di dalamnya tidak memiliki akidah yang sama, tetapi rakyat Indonesia memiliki beragam keyakinan? Apakah kalian tidak suka dengan persatuan ini? Selanjutnya, biar kita paham, kita kaji arti persaudaraan menurut Kiai NU, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq. Menurut beliau, persaudaraan itu ada 3. Satu, persaudaraan Islamiyah, maksudnya adalah persaudaraan sesama Muslim. Selagi dia Muslim, selagi orang itu Muslim, selagi dia meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka dia adalah saudara kita karena dia adalah seorang Muslim. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah atau persaudaraan setanah air. Selagi dia penduduk Indonesia, selagi dia orang Indonesia, walaupun kulitnya beda, walaupun agamanya beda, maka dia adalah saudara kita. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Mungkin dia memang bukan orang Indonesia atau memiliki agama yang berbeda dengan kita, tetapi selama dia manusia, maka dia adalah saudara kita. Selanjutnya, mari kita lihat betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menjunjung persaudaraan sesama manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, marrat bihi jinazatun. Suatu ketika ada jenazah atau ada mayit yang lewat dan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqamah, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Faqilalahu, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, innaha jinazatu Yahudi, bahwa jenazah yang lewat tadi, mayit yang lewat tadi adalah mayitnya orang Yahudi. Faqalah, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, alaysat nafsan, bukankah dia juga seorang manusia? Bukankah mayit yang lewat tadi juga manusia? Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung persaudaraan sesama manusia. Walaupun agamanya beda, walaupun dia Yahudi, tapi Nabi Muhammad SAW tetap berdiri. Baik, kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.